analisis keuangan. Presentasi ini akan membahas laporan laba rugi, rasio keuangan, peramalan, serta pajak dan depresiasi. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan mengukur profitabilitas, menganalisis kinerja keuangan, dan membuat keputusan strategis. Lalu, pemahaman laporan laba rugi terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan adalah uang yang diperoleh dari penjualan produk atau penyediaan layanan. Bisa juga dari sumber lain seperti bunga pinjaman atau pendapatan sewa. Biaya atau modal, biaya yang dikeluarkan oleh bisnis termasuk biaya barang dan jasa, serta biaya operasional sehari-hari. Laporan laba rugi membandingkan pendapatan dengan biaya untuk mengukur profitabilitas. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan dianggap menguntungkan. Selisihnya disebut pendapatan sebelum pajak. Laba operasi mengukur efisiensi. Laba kotor itu pendapatan dikurangi biaya produksi. Jika laba kotor positif tetapi laba operasi negatif, perusahaan tidak dapat menutupi biaya produksi dan operasional. Solusinya itu perusahaan harus menaikkan harga atau mengurangi biaya produksi dan operasional. Contohnya termasuk pembelian massal, perlengkapan, atau penggunaan furnitur daur ulang. Laba operasi menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan. Untuk menutupi biaya produksi dan operasionalnya, penting untuk memahami operasi tetap positif. Lalu rasio keuangan atau mengungkap kinerja. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu profitabilitas, manajemen utang, manajemen aset. Profitabilitas yaitu mengukur tingkat pengembalian penjualan dan investasi. Lalu manajemen utang yaitu mengukur struktur keuangan dan kemampuan menutupi biaya bunga. Manajemen aset yaitu mengukur profitabilitas inventaris dan kemampuan menagih piutang. Rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja keuangan. Mereka memberikan dasar umum untuk evaluasi dan dibandingkan dengan rata-rata industri atau tahun-tahun sebelumnya. Rasio profitabilitas mengukur laba. Margin laba menguji presentasi laba kotor, operasi dan bersih dalam total pendapatan jualan. Yang kedua ROA, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Lalu ROE yaitu mengukur pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Rasio profitabilitas digunakan untuk menentukan seberapa efisien laba dihasilkan dengan mempertimbangkan biaya dan aset perusahaan. Rasio margin laba menguji presentasi ke laba kotor, laba operasi, dan laba bersih dalam total pendapatan penjualan suatu perusahaan. Lalu rasio pendapatan bunga kali. Rasio ini menunjukkan berapa kali pendapatan dari operasi dapat digunakan untuk membayar beban bunga pinjaman. Semakin besar rasionya, semakin baik perlindungan terhadap kreditor. Jika pendapatan operasional menurun, perusahaan mungkin tidak dapat membayar bunga pinjaman. Kreditor mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan akan mampu membayar bunga atas dana pinjaman dan melunasi utang yang jatuh tempo. Lalu rasio manajemen aset, yaitu efisiensi penggunaan. Itu ada tiga tahap. Yang pertama perputaran inventaris, yang kedua jumlah hari penjualan, yang ketiga perputaran total aset. Yang pertama perputaran inventaris yaitu menentukan berapa kali persediaan dijual dan diisi ulang setiap tahun. Lalu yang kedua jumlah hari penjualan adalah mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Perputaran total aset yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio manajemen aset memungkinkan untuk menganalisis seberapa efisien aset digunakan oleh suatu perusahaan. Rasio manajemen meliputi perputaran inventaris, jumlah hari penjualan yang belum dibayar, dan perputaran total aset. Lalu peramalan keuangan
atau memprediksi masa depan. Itu ada tiga, yaitu estimasi pendapatan, prediksi biaya, dan estimasi laba bersih. Peramalan keuangan adalah estimasi hasil keuangan perusahaan di masa mendatang. Perusahaan menggunakan peramal untuk memperkirakan berapa banyak yang perlu mereka belanjakan untuk pengeluaran seperti bahan atau berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan. Lalu pajak penghasilan, yaitu kewajiban perusahaan, ada terbagi menjadi tiga, yaitu tarif pajak, yaitu persentase pendapatan yang dibayarkan kepada pemerintah. Yang kedua, pengurangan pajak, yaitu mengurangi pendapatan kena pajak. Yang ketiga, kredit pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak penghasilan adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah yang biasanya berupa persentase dari pendapatan perusahaan. Persentase ini disebut tarif pajak dan ditetapkan oleh pemerintah. Penyusutan pengelola aset itu terbagi dua, yaitu yang pertama biaya operasional. Biaya operasional yang terkait dengan peralatan yang bertahan lebih dari 1 tahun harus ditangani dengan hati-hati. Dua, penyusutan. Penyusutan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Penyusutan adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Ini penting untuk menghitung biaya operasional dan pajak yang harus dibayarkan.